Shalom Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada tanggal 13 September 2020. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrikus Nayuk. Dan sebelum ibadah kita mulai, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa, pujilah Dia. Datang berdoa, berilah musik angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah secara berbalas-balasan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepada kami kekirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapilah dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan kehendakmu jadi
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 13 dan pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 6. Kitab Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk berkarya berdasarkan amanat hidup baru yang telah kita dengarkan bersama. Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian yang telah dipersiapkan, mari kita berdoa.
Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada minggu ini terambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab memberi judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera Shalom bagi kita sekalian yang masih berada di rumah, di berbagai tempat, yang menikmati dan juga mengikuti ibadah live streaming, ibadah secara virtual, ibadah secara online, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita semakin hari semakin akrab dengan ibadah virtual, ibadah digital, ibadah online. Dan kita percaya bahwa apapun alat yang kita gunakan dalam pelayanan beribadah diberkati oleh Tuhan sehingga memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pada bulan September ini, pada momen-momen suasana penuh sukacita yang kita alami dan jalani bersama, kita berjumpa dengan firman Tuhan. Dan sore hari ini kita berbahagia dan kita senang kita boleh menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk kita pelajari bersama di bawah perikop diampuni untuk mengampuni orang lain dari Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengampuni orang lain itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Seringkali kita mendengar bahwa kalau saya sakit hati, sudah terlanjur sakit hati, untuk memaafkan itu butuh waktu. Dan ini yang seringkali menjadi batu sandungan bagi kita sekalian. Teristimewa sebagai umat percaya di tengah-tengah perjalanan pergumulan relasi persaudaraan dan hubungan kita satu terhadap yang lain. Karena itu ibu bapak, saya pikir ketika kita berjumpa dengan pemberitaan firman Tuhan saat ini, di mana di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan, ini bukan sebuah kebetulan tapi sebuah rencana bagi kita agar kita mau belajar untuk mengampuni. Dan ketika kita belajar mengampuni, maka selanjutnya kita akan membangun relasi dengan orang lain secara baik. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kita memperhatikan pada ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan logika sederhana, 7 kali 70 kali itu 490. Kemudian dikali lagi 7, cukup panjang. Tetapi ketika memperhatikan teks ini, memperhatikan ayat 21 dan ayat 22 ini tidak bicara soal kuantitas, tidak bicara soal jumlah, tidak bicara soal berapa kali kita mau mengampuni orang. Tetapi ini Yesus berbicara tentang kualitas pengampunan. Kualitas itu bicara soal makna, bicara soal apa yang motivasi kita untuk memberi maaf, mengampuni orang lain. Makanya ketika Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali dia mengampuni, Yesus memberikan sebuah angka, Yesus menyampaikan jumlah angka yang kalau dikali itu sulit untuk didapatkan sebanyak secara logika. Tetapi yang Yesus mau sampaikan adalah bukan soal jumlahnya, bukan soal berapa kali kita memberi maaf, mengampuni, tetapi kualitas dari pengampunan itu. Ketika bicara soal kualitas, maka kemudian ayat 23 hingga ayat yang ke-33 dari bacaan kita membawa kita untuk bicara soal contoh dari pengampunan. Dan karena itu di ayat 23 hingga ayat yang ke-33 itu penulis Injil mau memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang bersifat hierarki, yang bersifat pengampunan itu berlaku ketika kita mau mengampuni orang lain, maka otomatis Allah juga mengampuni kita. Itu hierarki, sebuah struktur, sebuah susunan. Kalau kita mau Allah mengampuni kita, maka tindak lanjut dari Allah mengampuni kita adalah kita juga mau mengampuni orang lain. Kita tidak menuntut orang lain mengampuni sementara kita hidup dalam kegaduhan hati yang tidak pernah beres. Karena itu Bapak Ibu, saya ingat tema Natal beberapa waktu lalu, hiduplah bersahabat dengan semua orang. Dan tema itu menarik, bahwa pertama-tama yang perlu kita bereskan itu adalah berdamai, beri pengampunan, beri maaf. Dan ketika kita mampu berdamai, kita akan mampu melewati semua perjalanan itu secara baik. Bapak Ibu, saya beberapa waktu lalu menonton YouTube seorang teman pendeta yang bicara soal pengampunan, yang bicara soal bersahabat dengan semua orang. Dia memberikan klasifikasi, dia memberi bagaimana seseorang itu bergaul dan kemudian hidup dalam pengampunan itu. Dia memberi contoh kalau anak-anak TK, mereka ketemu tapi tidak saling kenal. Nanti mereka ketemu sampai di rumah tanya kembali orang tua, tadi itu teman nama siapa? Bertemu tapi tidak saling kenal nama. Akrab sekali. Nanti di rumah tanya, itu nama siapa? Itu gaya anak TK. Kalau anak SD, ketika ketemu main kelereng dan main apa saja, berkelahi, menangis, pulang, tapi tidak lama, 5-10 menit mereka berjumpa
berangkulan, bermain kelereng lagi. Jadi begitu selesai persoalan mereka lupa dan kembali berkumpul. Kalau SMP remaja itu masa-masa pencarian jati diri, jadi orang Makassar bilang tajili-jili. Nah karena tajili-jili yang dia kejar selalu menonjolkan dirinya. Kalau SMA baru ketemu di sekolah, sampai di rumah mau ketemu lagi. Jadi seluruh di cara berpikirnya itu mau ketemu terus menerus. Tetapi ketika terus menerus, mereka tidak cerita tentang sesuatu yang membuat mereka begitu terkait masa depan. Tapi mereka mau enjoy saja, mau menikmati. Baru pulang dari sekolah, alasan dari rumah mau pergi lagi. Untungnya sekarang masa pandemi, jadi mereka tidak kemana-mana. Tetapi mereka baru selesai Zoom sekolah, baru selesai kerja tugas di sekolah, mereka chatting lagi, dan itu cukup menyita energi. Itu masa-masa SMA. Kalau orang kuliahan biasanya boleh saja bisa pakai satu baju, bisa pakai satu piring makan Indomie dan seterusnya. Klasifikasi ini menurut Pak Pendeta itu kemudian membawa kita untuk memahami kita dalam posisi mana untuk saling memahami satu terhadap yang lain. Dan menurut Bapak Pendeta itu posisi-posisi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ketika mampu menerima kekurangan, maka di situ kita belajar untuk menghargai bahwa di luar diri kita ada orang yang memiliki kelebihan, dan di luar dirinya ada kita yang memiliki kelebihan. Nah, bagaimana memadukan kelebihan dan kekurangan itu menjadi sebuah kekuatan? Maka kuncinya adalah memberi maaf jikalau terjadi kesalahpahaman. Persoalannya tidak mudah, bicaranya mudah. Tetapi soal pengampunan ini bicaranya tidak mudah. Kenapa? Ada karakter budaya, ada karakter diri kita, ada sifat bawaan yang itu melekat. Dan karena itu kita senang bahwa belajar dari firman Tuhan ini, karakter bawaan, sifat bawaan itu mesti diterangi oleh terang firman Tuhan. Kita tidak bisa beralasan bahwa ya memang saya dari dulu begitu, tidak bisa. Dari dulu begitu mesti diterangi firman Tuhan. Sehingga yang dulu begitu, ketika firman Tuhan masuk, dia mesti begini. Ada yang bilang, saya ini baik sekali. Tapi kalau sudah salah, sampai Tuhan Yesus datang kembali, saya tidak akan memberi maaf. Nah sementara firman Tuhan bilang, Yesus bilang 70 kali 7 memberi maaf. Ini tunggu Yesus datang kedua kali. Tidak bisa. Kita tidak bisa menikmati suasana itu dan kemudian membenarkan diri bahwa saya memang lahir begitu, saya dari dulunya begitu. Tidak bisa. Kalau lahir seperti itu, ketika berjumpa dengan firman Tuhan, maka mesti ada pembaharuan. Karena di dalam liturgi kita selalu ada pembaharuan diri, ada pengampunan dosa, ada amanat hidup baru. Itu yang menjadi jiwa, menjadi roh, agar ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hidup dalam, oh dulu saya memang begini, saya kalau marah itu tidak bisa, ya saya marah. Ya kalau begitu ya agak susah juga untuk kita mau hidup dalam kekristenan bahwa kemudian melegalkan marah itu sampai matahari terbenam. Firman Tuhan saya pikir sangat jelas, jangan marah, jangan tidur dengan marah-marah. Bapak Ibu, ada suatu cerita yang agak konyol karena marah, cemburu. Ada sepasang suami istri tengah malam, mereka tidur istirahat tengah malam, tiba-tiba istrinya terbangun karena HP bunyi. Begitu dia lihat HP, istri ini lihat HP dan kemudian dia marah-marah, langsung bangunkan suaminya. Pak, bangun cepat. Nah, ini jam 1 subuh, orang lagi nikmati tidur. Istri kasih bangun bapak cepat bangun. Bapak bangun sambil kucek mata, tanya, Mama kenapa? Ada apa? Istrinya bilang, apa ini? Beautiful di HP. Siapa ini beautiful? Begitu lihat baik-baik HP, ada tertulis di situ baterai full. Karena cemburu, baterai full dikira beautiful. Dan kemudian Bapak bilang, Mama, makanya cemburu itu jangan melebihi berat badan. Cemburu itu pakai rumus. Baterai full dianggap beautiful. Nah ini hal-hal sederhana
yang kadang mengaburkan makna dari spirit, semangat Injil, semangat kekristenan. Pengampunan mesti dilandaskan kepada mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat itu seperti apa? Seperti yang Yesus sampaikan di atas kayu salib. Jangan lakukan kepada orang lain, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tugas kita adalah kalau orang marah, doakan saja. Bapak Ibu, kalau orang marah dengan kita, rumusnya sederhana, biarin dia marah. Kita cuek saja. Bayangkan kalau orang yang jengkel dengan kita, kita ketemu di sebuah lorong, dan dia lagi marah dengan kita, dan kita tidak tahu apa-apa. Dia dari sana lihat wajahnya kita, dia sudah marah sekali. Kurang ajar ini. Sementara kita, halo, selamat sore, salam. Yang sakit siapa? Orang yang marah. Nah, kita yang tidak tahu menahu soal ini, ya kita santai-santai saja. Salam, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Nah, yang marah ini lagi emosi betul. Nah, ini karena tidak ada rasa pengampunan, tidak ada rasa mengampuni dalam hatinya, sehingga dia hantam saja. Dan ketika dia hantam saja, energi positif tidak tersalurkan untuk hal yang positif, tapi tersalurkan untuk hal-hal yang negatif. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kita untuk dua catatan penting, yaitu jangan pernah, ini bicara soal bilangan tadi, 70 kali 7, itu mau menegaskan bahwa jangan pernah menghitung saya sudah berapa kali kasih maaf. Ada yang biasakan kita bilang, saya sudah 3 kali kasih maaf, sambil menyanyi lagu, 1 kali kau sakiti hati ini. Tidak bisa begitu. Harus seterusnya memberi maaf. Ini ucapannya mudah, tetapi pelaksananya memang butuh komitmen. Bagaimana komitmen itu dibangun? Hidup akrab dengan firman Tuhan. Kalau hidup akrab dengan firman Tuhan, komitmen itu akan terbangun dengan sendirinya. Tetapi kalau tidak bergaul erat dengan firman Tuhan, maka hal-hal seperti ini akan menjauh dari apa yang kita sampaikan saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini. Untuk kita menata kehidupan kita, kita harus menghindari hidup terus-menerus dalam pergumulan, sakit hati, marah, dan seterusnya. Kan biasanya kita marah sambil tunggu Natal untuk damai. Kasihan Natal. Natal hanya ditunggu seperti kotak sampah, buang yang marah-marah di sana. Padahal Natal sebenarnya suasana penuh sukacita. Nah, kita tunggu. Saya marah begini, saya tunggu Natal, baru kita bisa berdamai. Kalau belum Natal dan tiba-tiba meninggal, bagaimana? Jangan tunggu waktu itu, tapi mulai saat ini memberi maaf kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri.
Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita bersyafaat kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau boleh menyertai kami menikmati suasana perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Kami berada dalam situasi kehidupan yang diperhadapkan pada pergumulan sosial kemasyarakatan, pergumulan pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kalau demikian, di tengah-tengah pergumulan kami sering berhadap-hadapan dengan pergumulan personal kami, pergumulan pribadi kami, terkait dengan relasi kami dengan sesama. Bahkan kami sering sakit hati dan juga mendukakan hati sesama kami. Bapa di sorga, dalam suasana seperti itu, kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan saat ini untuk belajar memberikan pengampunan, belajar memberi maaf, belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, agar dari hal-hal sederhana seperti itu kami kemudian bermanfaat bagi orang lain. Kami percaya dalam keteguhan hati, kebesaran hati, dan juga keyakinan yang sungguh-sungguh kami mampu memberi maaf kepada orang lain, dan itu juga yang dilakukan oleh Allah kepada kami di tengah-tengah keberdosaan kami sebagai umat manusia. Kami juga bersuka cita dan berbahagia oleh karena kami boleh menikmati suasana ibadah dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Allah berkenan memberkati setiap kehidupan kami di rumah tangga kami masing-masing. Allah berkenan memberkati setiap usaha karya dan pelayanan kami. Di tengah-tengah suasana new normal yang kami jalani saat ini, Allah berikan hikmah dan kearifan agar kami bertahan di tengah pergumulan ini, dan kami pada akhirnya keluar sebagai orang-orang yang berhikmat, yang akan mampu melewati masa-masa pandemi dengan sebuah pengharapan baru di dalam keyakinan kuasa firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah atas semua yang kami alami dan jalani saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa pada kesempatan ini buat umat-Mu, buat tokoh-tokoh jemaat, tua-tua jemaat, buat anak-anak muda, buat setiap keluarga, buat anak-anak, buat semua elemen yang ada di GKSS Yalo. Allah berkenan memberkati para penatua diaken, semua OIG, dan kami semua jemaat, agar persaudaraan, kekerabatan, dan kebersamaan kami di jemaat ini terus terpelihara, dan pada akhirnya kami saling mendukung satu terhadap yang lain dalam menopang pelayanan bersama di jemaat. Kelanjutan pelayanan-pelayanan pada waktu-waktu yang akan datang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang bergumul, sakit maupun pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Noni, kami berdoa buat Oma Yuke, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi mereka dalam kondisi sakit, tubuh yang lemah. Di dalam nama Yesus kami mohon, berikan pemulihan, berikan kesembuhan, berikan pengharapan hanya kepada Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sementara dalam studi, sementara hampir sebagian besar sementara melanjutkan pembelajaran secara daring. Ada banyak pergumulan yang dialami, yang dihadapi dan dijalani. Allah berikan hikmat kepada para pengajar, kepada para guru, kepada orang tua, dan kepada kami semua, agar kami boleh dengan kuasa ilahi, kami mampu dihikmati oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjalani semua ini dalam terang kuasa Tuhan. Dan dalam hikmat yang berasal dari Tuhan,
kami boleh menatap pelayanan, kami boleh belajar, kami boleh mengikuti semua proses ini dengan sungguh-sungguh mengimani Tuhan dan juga meyakini bahwa semua peralatan yang kami gunakan dalam studi, dalam pembelajaran yang digunakan oleh anak-anak kami, yang digunakan oleh umatmu menjadi berkat bagi anak-anak yang sementara studi, juga mendatangkan damai dan sukacita bagi keluarga. Kami juga berdoa buat rencana katekisasi dari anak-anak kami. Kami berdoa dan kami meyakini pasti ada jalan keluar buat semua yang sementara kami gumuli, kami jalani dan kami laksanakan bersama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini, anak-anak muda yang dengan sungguh-sungguh dalam segala keterbatasan dan segala kekurangan mau memberi diri untuk menatap pelayanan secara baik. Para penatua dan diaken, Allah terus menyertai dan memberkati mereka. Usaha pekerjaan dan karya mereka, Allah menyertai dan memberkati. Seluruh kelanjutan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, seraya memohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 402 ayat yang pertama.
Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kami atas nama Majelis Jemaat Shalom Gereja Kristen Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Henrikus Nayu yang sudah melayani kita pada ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya serta keluarga. Adapun pengumuman kita pada minggu ini, yang pertama ada rencana minggu depan pelayanan perjamuan ke rumah-rumah. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi perjamuan kudus di rumah masing-masing. Yang kedua, majelis membuka pelayanan katekisasi bagi Bapak Ibu yang telah mempunyai anak berusia di atas 17 tahun boleh mendaftarkan kepada majelis atau kepada lewat WA grup Jemaat Shalom GKSS. Yang ketiga, minggu depan Majelis Jemaat Shalom tidak akan mengadakan pelayanan ibadah secara virtual karena minggu depan kita akan mengadakan perjamuan ke rumah-rumah Bapak Ibu Jemaat dan sekaligus ibadah di rumah Bapak Ibu Jemaat. Demikian penyampaian kita pada minggu ini, dan kami atas nama Majelis Jemaat Shalom Gereja Kristen Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, untuk menutup ibadah kita, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 bait yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat.